Yuk, pagi. Eh, apa tadi Om? Yang mau Om Joko? Yang mau dicek? Agro. Oh, agro. Iya, boleh saham nih. Cuman dia nggak kuat Om. Kalau saya lihat ini memang boleh saham nih, tapi dia nggak kuat nih. Kenapa dia berhenti di sini? 400. Pasti ada sesuatunya kan? Dia berhenti 402. Oh, ternyata memang supportnya dia di situ. Boleh oh, sih Om. Kalau mau masuk si agro ini boleh. Tapi dengan catatan dia nggak boleh turun dari 400 ya. Ya, Om. Agro ini boleh. Tapi nggak boleh turun dari 400 deh. Kalau turun dari 400, ya rontok ini. Bisa ke 350 lagi dia. Ya, Oke, Om. ini dia bikin apa ya? Trennya udah patah. Tapi kalau misalnya kita tarik tren dari sini ke sini, regresinya, tuh, dia mantul di bawah. Dia mantul di bawah. Ya, jangan jebol dari sini aja. Sekitar 400 ini. Jebol 400 dia akan coba retest yang di sini nanti. Di sekitar 350-an. Si agro. Ya, Ya. boleh sih masuk si agro. Ya, ada lagi teman-teman. Masih pagi, saya screening coba. Hasil screeningan saya keluar apa ya? Wah, banyak ternyata. Termasuk banyak banget. Berarti saya mesti filter lagi nih. Ada beberapa yang bisa kalian pantau sih. Telkom kalau kalian itu, Telkom ya. Sudah. Aduh. Ini ada yang baru muncul di screeningan saya kemarin nggak keluar nih. Ostindo, ini ada kabar si LHK ya, Le Hongkeng, ada masuk, dia pegang 5%. Ya, jadi spekulasi. Dan masalahnya dia berhenti di sini, si ANJT. Ya, ini dia punya resistnya, resist kuatnya. Hati-hati, dia bikin 2 kali jarum ya, dengan volumenya makin kecil. Ya, hati. Coba kalau misalnya dia bisa lewatin 785, dia lewat 800 lah. Ya, dia lewat 800 yang di sini nih. Nih, kalian bisa masuk. Ya, 795 ya 800 lah. Kalian bisa masuk. Ya, si ANJT. Auto masih keluar di screeningan saya. Ya, saya ngomong dari 1300 ini. Sekarang udah 1750, 1755. Ya, masih ngegas dia. Kemarin naik berapa? Masih naik 6%, lumayan. Ini kalian masih bisa pantau dia mau coba kemana. Kita lihat ya. Nah, dia udah kena di sini nih.
Ya, kalau dia bisa lewatin, dia targetnya itu ke 19-an. Ini targetnya dia. Ya, kalau ini saya tarik Wibo, sorry, ini dia turun terus dia break bikin HL ya. Pas di Vibo itu. Berarti next targetnya itu dia akan ke 2000. Nih, bisa ke sini. Ya, berarti next targetnya itu di sini. Sekitar 2000. Auto. Ini laporan keuangannya lumayan bagus. Ya. Tahun 2024 sebentar anual, lihat asetnya naik, total hutangnya juga naik, tapi naiknya nggak signifikan ya dibandingkan asetnya. Equity-nya juga naiknya drastis, lebih banyak secara tahunan ya. Kuartal keempat udah keluar tuh, ya naik semua. Oke, ini kalian bisa pantau. Ini tapi udah agak terlambat nih sebenarnya. Ya, tunggu kalau dia tuh jebol 1750 kalian mau masuk silakan. Saya udah berapa kali bilang ini. Dharma, kemarin naik kenceng. Ini ada apa? Kita mesti cari tahu dulu. Laporan keuangan 2022 bulan apa kuartal keempatnya belum keluar kayaknya. Belum. Ya. Ini kalian bisa pantau. Kalau dia bisa jebolin ini 740, 750 bisa dipegang. Kalau closing di atas itu. Yang mau scalping silakan. Ya, kemarin lumayan naiknya. Dharma 15%. Ya, Dharma. Terus apa lagi ya? Ini masih masuk screeningan saya. Ya. Kalian bisa pantau. Ini dari harga 800-an waktu itu saya ngomong. Ya, di sini nih. Dari awal awal Februari kalau nggak salah saya ngomong. Yang 800 sekarang udah 1000. TRJA juga kalian bisa pantau. Ya, TRJA. Ini uptrend, dia lagi mau coba ya, dia berhasil closing di atas resistnya, di atas support, closingnya kalian bisa pantau. Ya, apa lagi ya? Ada yang mau tanya nggak teman-teman? UFO Aspi, Om. ini, ya, Aspi ya, kemarin balik lagi ya Om ya? Anu, Berapa ya? closing 125. Oh, pas di resist. Full candle. Full candle. Ya, lihat hari ini. Mm-mm. Lewat nggak 125 ya? UFO ini dari 214, 216 saya udah ngomong, kalian bisa pegang. Ya, ada kemungkinan si UFO dia akan tutup gap ini. Ya, dia akan nutup gap ini. Ada 2 gap di bawahnya yang mesti dia tutup. Kalau lihat ininya sih sepertinya akan ketutup nih ke 244 dulu. Sekitar 244, 250. Sepertinya akan ketutup. Ya, kalau lihat dari ininya. Dari price action sama itunya juga kelihatannya mau ditutup sih. Apalagi Aspi kemarin closing 125. Apa? Resist nggak kelihatan ya. Oke. Resist nggak kelihatan. Hati-hati kalau misalnya dia nggak bisa lewatin 125, dia akan koreksi dalam ini. Dia balik lagi ke 15. Ya. 125-nya ada Om.
Ini dia pernah terulang ya. Memang 125 ini yang memang harus dia lewatin. Lihat, dia pernah 2 kali ada histori ya. Lewat 125 besoknya langsung turun. Lewat 125 besoknya langsung turun. Ya. 2 kali sejarahnya. Ya. Jadi ASPI kalau dia nggak bisa ngelewatin 125, ya udah kalian keluar aja. Ya. Kalau misal nanti open Hah? langsung di atas 125 Om, Kalau open high keluar Om. open high keluar ya. Keluar dulu. Nanti Oke, kalau oke. misalnya dia bisa melewati opennya hari ini, kalian bisa masuk lagi. Berarti itu ada power bayarnya ya. Bayarnya powernya lumayan kuat berarti. Oke Om. Ya. Teman-teman ada yang mau tanya lagi? Well, dari saya itu aja. BPTR tuh udah jebol ya Om ya kemarin. Iya, batal Om itu. WIRG Batal. Om. Apa? WIRG. Nggak jelas Om suaranya Om. Sorry. Om siapa tadi? WIRG. Mas WIRG. penasaran sama WIRG Om? Belum Om. Belum ini. Ya, ini belum. Dia ada hidden di sini, tapi ini udah kejadian nih hidden. Tapi di sini udah terjadi. Ya naik hiddennya. Oke. Hidden tuh yang high itu ya Om ya. Iya betul ya. Hidden itu gini Om. Harganya naik, tapi indikatornya turun. Indikatornya turun. Oh iya iya. Itu juga ada keterangan high itu juga ya Om. Iya, tapi ini delay Om. Hmm. Ini nggak akan muncul. Ya, makanya saya kasih kalian nanti kalau itu nanti saya akan kasih kalian yang namanya RSI. Itu untuk melatih kalian mencari yang namanya bullish divergent apa bearish divergent. Itu untuk melatih. Ya, nanti. Oke. Ini belum Om si siapa? Virge, hati-hati di sini nih. Dia udah ketahan di sini ya. Ini. Hati-hati saya bilang. Dia ketahan di sini. Ini ada satu gap yang belum dia tutup soalnya. Ya. Ini ada satu gap yang belum dia tutup. Ketahannya di berapa Om? Ini ketahan di 160. Angka psikologis. Tapi kecenderungan dia kemungkinan turunnya lebih besar daripada naiknya Om. Ya, ini kecenderungannya lebih besar. Dia ada satu gap yang mesti dia tutup lagi. Kayaknya sih jadi ini. Minggu depan ini pasti ketutup ini. Di sekitar 140 ini. 145. Ya. Hati-hati makanya saya bilang. Kalau Ya. pada Om. Ada. Ingat yang saya share tadi di IG? Kemarin ya. Ada 4 emosi yang mesti kalian bisa kontrol ya. Mesti bisa kalian kendalikan. Pada pantau nih. Dia udah nutup gap ya Om? Iya gap bawah ya. Tapi Ya. itu bawahnya lagi ada gap lagi nggak sih Om? Kemungkinan ditarik dulu Om tuh kan. Mau tarik dulu ya. Kemungkinan ditarik dulu. Ditarik, nanti baru diturunin lagi. Ini dia masih ada gap, utang gap di sini ya. Ya Om, oke. Dan dia nyentuh ini,
mantul ke atas, Ditarik. ditarik. Ya. Nah, ini ada kemungkinan dia akan ditarik dulu. Kalian bisa pantau pada, apalagi dia berhenti di 125 ya. Nih, ya kan? Kemarin kan dia sempat nyentuh 120 ya. Low-nya itu di 120 kalau kalian lihat. Dan ternyata ditarik. Kalian bisa pantau itu. Ada. Oke, Ya. Om. Jangan dibelengin. Apalagi? Ada yang mau tanya lagi teman-teman? Kita ada berapa orang? 15 orang ya. Ada? Well, dari saya itu aja. Temas juga NKTR, masih Om. masuk WL saya ya, Temas. Temas itu dari 2000 berapa waktu itu saya ngomong sama Om Joko. Sekarang udah di 3000-an. Udah 50% naik ya. Bentuk pattern nggak ya, Om? Flag Ayo. itu. Bukan ya? Apa? Dia mau bikin apa ini? Atau triangle. Apa? Saya ngelihatnya dia pattern, Om. Iya, pattern. Ada kayak Pattern flagnya gitu. Saya lebih ngelihatnya begini sih, Om. Pattern apa ini, Om ya? Ini salah satu pattern triangle, Om. Symmetric triangle. Ya. Ascending atau descending? Enggak ascending, enggak descending, Om. Ini symmetric triangle. Oh. Kalau ascending itu bawahnya rata. Oh, Kalau iya. descending itu atasnya rata. Oh iya sih. Iya, benar. Oke. Ya, itu kelanjutan dari itu kelanjutan dari price action. Makanya saya pakai kemarin saya kasih dulu basicnya ya 101 karena nanti price action itu banyak yang mesti kalian pelajarin. Salah satunya ini pola. Terus gimana melihat konfirmasi bahwa dia sudah reversal, itu ada konfirmasi candle-nya. Terus candle ini ceritanya apa, itu ada nanti di price action 102 itu. Tapi saya belum bikin materinya, belum kekumpul semua soalnya. Berantakan saya punya catatan. Mesti dicari-cari dulu. Ya, Om. MKTR belum, Om, kalau menurut saya, Om. Ya, belum. Oke. Ini kayaknya masih ada, kalaupun dia naiknya itu ini terbatas. Tapi kalau kalian mau scalping, silakan. Paling dia akan, kalau kalian mau coba MKTR, coba tunggu dia main di atas 150 dulu, ya. Kalau dia bisa lewatin 150 hari ini, kalian mau masuk silakan. Ya, paling-paling dia akan larinya itu ke higher-nya dia kemarin itu 155. Ya, ini dia ada resist soalnya di sini. Ini yang nahan dia di sini nih. Itu yang nahan dia di situ. Ya, kalian lihat. Udah berapa hari dia dari tanggal berapa ini? Semenjak dia turun, tanggal 9, tanggal 10 itu dia nggak bisa jebolin 155. Jadi kalau kalian mau masuk, paling naiknya ya cuma 5. Gitu. Sepadan nggak kalau kalian dengan waktu kalian? Silakan kalian pertimbangin aja. Ya. Oke, Om. Thank you. Apa lagi? Tadi. Elite Om, kemarin. Elite ditarik ya kemarin ya. Saya udah bilang kan. Elite itu bisa jadi kayak Mimix. Udah berapa kali saya bilang. Elite itu bisa jadi kayak Mimix nanti. Ini juga kalian bisa pantau. Dia akan mau coba retest di 3.300-annya. Ya ATH dia di sini.
Kalau kalian mau masuk silakan. Tunggu dia merah, boleh. Tetap siapin stop loss, karena apa? Karena kalian ini udah tinggi sekali, udah di 3.100. Waktu saya ngomong, itu masih di sini. Masih di 2.200-an. Itu ada saksinya Om Joko. Ada lagi Om yang kayak gini Om, yang panjang beggar. Masalahnya kalian beggar tahan nggak megangnya. Kalian tuh maunya ekspres, dapatnya arah terus. Ditahanin Om. Bener nggak? Ya, Saya ngomong. siap. Saya Om. Kebanyakan kan sebenarnya kalian tuh bisa loh. Beggar 50%, 40%. Cuma masalahnya kaliannya nggak sabar. Masalahnya itu nggak sabar. Ingat nggak yang ini yang saya sharing kemarin di IG? Kalau kalian belum baca nih, sedikit ya, saya akan bahas. Ini, ya, 4 jenis emosi yang perlu kalian atasi. Kalau kalian benar-benar mau itu ya, mau jadi beggar, ya. Satu, kalian mesti bisa atasinya yang namanya fear. Kedua, kiri. Tiga, hope. Keempat, yang namanya kalian mesti atasi itu regret, ya, penyesalan. Ya. Nah, ini bukan saya ngomong, tapi si Warren Buffett, ya, Warren Buffett takut kalau ditanyain itu, takut kalau yang lain itu udah greedy. Greedy lah kalau yang lain itu takut. Ya. Jadi orang tuh takut pada saat dia turun, orang kan pada takut. Ya, itu kesempatan kalian untuk ambil posisi. Ya. Ketika orang rame-rame masuk, ya, jadi greedy, kalian udah mesti waspada. Ya. Oke. Nah, ini ya kayak gini. Jadi ketakutan itu respon yang paling kuat, respon bertahan hidup dan mungkin paling kuat dari semua emosi, ya. Jadi ketakutan itu bisa menyebabkan kepanikan dan menyebabkan pengambilan keputusan yang buruk. Artinya ya keputusan yang buruk itu contohnya kayak kalian beli di pucuk, ya, beli di atas, ya, greedy, ya sama, greedy seharusnya kalian udah cuan, ya, tapi karena kalian greedy, jadi kalian ambil profitnya itu nggak realistis ya. Nih, nggak realistis profitnya. Kalian scalping, tapi mintanya 20%. Itu namanya greedy. Nggak realistis. Ya. Scalping itu biasanya 2-3% udah cukup. Gitu loh. Ya. Saya dapat kata-kata bijaknya dari Alexander Graham Bell itu, perbedaannya antara sukses sama gagal itu cuma actionnya doang. Ya, kalian mau sukses atau gagal itu cuma di action kalian. Ya, kemampuan kalian untuk mengambil action, tindakan. Ya, hope. Nah, ini yang paling bahaya. Ya, ini yang paling bahaya. Hope itu kalian udah tahu bahwa ya jadi hope itu harapan. Ya, ini paling bahaya. Jadi kalau kalian tidak sadar, itu kerugiannya akan lebih besar daripada yang sebelumnya. Ya, contohnya, misalnya kalian udah tahu bahwa saham itu nggak mungkin akan naik lagi. Ya, tapi kalian masih tetap pegang. Itu kalian menggunakan yang namanya ini, hope. Ya, hindari. Kalau udah tahu dia nggak bakalan naik, lepas.
Artinya kalian menyelamatkan aset kalian ya. Kan udah saya ajarin di itu sebelumnya, yang psikologi pertama. Ya. Yang keempat yang harus kalian ini bisa atasi itu penyesalan. Regret. Ya. Artinya kalau kalian sudah jual, kalian sudah cuan, ya udah, jangan di itu. Kalian mau masuk silakan masuk lagi. Cuan keluar, naik atau turun itu urusan belakangan. Ya. Dia mau naik lagi ya syukur. Ya, berarti posisi kalian bisa menganalisa ulang lagi. Kalau dia turun, berarti Anda mengambil keputusan yang tepat. Ya. Empat itu yang mesti kalian hindari ya. Ya. Jadi kalau kalian ini dapat kata-kata bijak, ya, there are no regrets in life, just listen. Hanya pelajaran yang mesti kalian, jadi nggak ada penyesalan dalam hidup itu, hanya pelajaran yang kalian dapat. Artinya begitu kalian TP, ternyata dia terbang, berarti kalian belajar untuk bersabar. Ya, kalau begitu kalian tuh rugi, kalian belajar. Ya, kalian belajar lagi. Bagaimana supaya kalian nggak rugi. Gitu loh. Berarti kalian salah ambil posisi. Kalian mesti belajar lagi. Gitu loh. Ini 4 hal yang mesti kalian atasi kalau kalian mau trading. Ya. Tuh, sekilas tentang psikologi trading. Terus terang saya juga belum bisa menguasai ini semua. Kadang-kadang saya masih bisa nomor 3, kadang bisa nomor 4, bisa nomor 2. Gitu loh. Saya juga belum bisa semuanya ini. Kecuali kalau kalian udah pengalaman 10 tahun, 20 tahun ya, mungkin ini udah terbiasa lah. Ada yang mau tanya? Tuh, sekilas tentang psikologi trading. Saya bahas. Ya. Ini contohnya kayak Temas. Dari 2.200 sekarang udah di 3.000. Udah 50%. Ya, hampir 50% kan, lumayan. Artinya kalau kalian udah TP, ya udah. Cukup. Mau masuk kalian analisa ulang lagi, belajar lagi. Jangan nyesel. Udah gitu aja. Ada yang mau tanya, teman-teman? Yuk. Sebentar, gua ada orang ya, sebentar. Kemarin pungut PMUU Om. Ya, ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya udah? 8.46 sampai jam 9 nanti saya mesti pindah soalnya. Yes. Suaranya nggak jelas, Om. Udah gue mak kayaknya nih, Om. Hah? Mama, Al, From,
Mama Alpha Romeo Kilo. Romeo. Oh, MARK. Kilo. Ya, Ya, Mak. MARK ini kalau saya lihat kayaknya dia mau satu ya, Om. Satu ini. 600 kalian bisa masuk lah. Kalau kalian mau masuk di 600 ya, bisa. Kalian tinggal siapin stop lossnya di 550. Nih, kalau kalian mau masuk di 600 silakan. Ini secara tren dia setelah di markdown. Ini ya, setelah di markdown. Ya, dia sekarang posisinya lagi di sideways. Aduh, sebentar. Sekarang posisi dia itu lagi di sideways. Ya. Kalau kalian mau masuk silakan. Apalagi dia nggak jauh dari supportnya di 550 nih. 565, 550 ya. Dia nggak jauh. Artinya kalaupun dia tiba-tiba nanti berbalik arah, ya kalau dia berbalik arah, itu kalian mesti stop lossnya kan sekitar di 550 itu kalian hanya loss 8%. Kalau jebol ya 550-nya, kalau dia turun dari 550 berarti kalian loss-nya 8%. Gitu. Kenapa 550? 550 itu angka psikologis. Ya, biasanya dia akan mantul dulu di situ. Ya. Mark boleh Om, silakan Om. Ya. Ada lagi yang mau tanya teman-teman? Kalau Raja kok Raja, Tante ada barang Raja? Atau baru belum masuk kan? mau masuk kok. Oh, bahkan dia bikin pimba ya. Tan, ini janganlah Tan, kalau saran saya Tan. Dia pimbarnya dia di awal apa di akhir? Wah, ini mah pancingan. Pancingan ini mah. Kalau kalian mau masuk, paling kalian perhatiin angkanya di 880. Apakah dia bisa melewatin ini atau enggak closingnya. Ya. Dia ada gap sedikit nih, 865, 875 gapnya. Gap down. Ya. Nah, kalian bisa pantau. Artinya kalian cuma naik sekitar 30 poin. Ya, atau 6 tick. Ya, kalau ke 880. Pantau. Tapi kalian mesti, kalau kalian mau masuk ini, si Raja, kalian harus siapin stop loss ketat. Ya, stop loss-nya ini benar-benar ketat. Jangan kalian pakai hope. Ya. Ini Ya, banyak yang mesti tutup Tan. Lagi pula dia udah sempat ATH ya. Kemarin itu. Nih. ATH dia. Ini support dia. Udah jebol. Ya. Nah, next-nya dia akan lari ke sini. $600-an. Hati-hati. 600. Terus ini juga dia mesti tutup. Hati-hati. Ya, itu ada dua gap besar yang mesti dia tutup. Ya, kalau kalian mau masuk di Raja silakan. Tapi kalian kalau udah turun, kalian mesti siapin stop loss ketat. Ya. ya kok. Ada lagi teman-teman? Ayo. Masih ada waktu 9 menit, 8-9 menit sebelum saya pindah.
Nanti saya mau pindah soalnya. Wifi masih menarik nggak Om gue? Wifi berhenti di berapa Om kemarin? Betul. Coba dicek. Berhenti di Penutupan berapa? di 147. 147. Hmm. Menarik. Tapi dia bikin bearish divergence. Ya, menarik tapi dia bikin bearish divergence. Artinya dia mesti koreksi dulu Om. Ya. Ini area yang nggak bisa dia lewatin. Ya, itu area yang mesti dia lewatin soalnya. Paling nggak kalau kalian mau masuk, tunggu dia lewatin 150 lah. Ya, lewat 150 silakan. Kalau lewat 150, kalian mau masuk silakan. Tapi kalau misalnya nggak itu, ya biar aja, tunggu dulu aja di sekitar 140 lagi nanti. Sekitar 140, 41, itu kalian bisa tunggu. Ya, ada kemungkinan dia akan mantulnya di sini. 139, 140. Ya, ada kemungkinan dia akan mantulnya di situ. Ya, si wifi. PMUU ikut lebaran nggak Om? WMU ikut lebaran nggak? Nggak tahu Om, dia udah beli baju baru belum Om? WMU kalian lihat, kemarin dia sentuhnya berapa? Low-nya? Ya, 52. Ingat, support nggak kelihatan. Di angka berapa? Ini tapi kalau menurut saya belum menarik Om. Kayaknya dia nggak ikut lebaran Om. Tapi nggak tahu ya kalau minggu depan ya. Kalau minggu depan saya nggak tahu nih. Tapi kalau hari ini ada kemungkinan dia nggak akan main. Ya, nggak akan main. Kalau saya belum menarik Om, WMU ini. Belum menarik, tapi dia kemarin ada perlawanan sih. Ya, dia kemarin ada sedikit perlawanan. Ini lewatin aja dulu lah. Belum menarik kalau saya. Ini kok kayak BPTR ya modelnya. Iya, kayak BPTR. Dia gagal. Ya, BPTR gagal ini. Kemarin turun 3%, 114. Tapi kalau kalian mau pantau hari ini semoga sih bisa naik dia. Tapi tunggu dia lewatin 15 ya, si BPTR. Ya. Oke, ada lagi? Sebentar lagi saya mau pindah. Oh, SEMA gimana tuh? SEMA kom ini ya? Iya. Wah, ini dia udah bikin ini Tan. Apa namanya ya? Saya lupa. Ini ada salah satu polanya yang kayak gini nih. Cuma saya lupa polanya apa. Ini belum lah, Tan. Belum menarik. Kalau kalian mau tunggu, coba di sekitar di 120-an. Nih. Ya. Tunggu dekat. Wah, hujan lagi. Gede lagi. Tunggu dekat ini aja, Tan. 125, Tan. Ya. Tunggu dekat 125. Lagi pula juga dia nggak lelet ini, lemot banget jalannya. Iya, kok. Sama. Mungkin kayaknya dia lagi ngumpulin barang dulu lah ini. Ya, dia kumpulin barang dulu.
biarin aja dulu. Nanti kalau memang udah ada momentumnya bagus, nanti kita baru masuk. Ya, Ya, Ko. yang lain ada? Yuk, hujan lagi di sini. Hujan deras. Palembang hujan juga Om. Wah, rata dong berarti ya. Iya, Palembang Palembang hujan. dari semalam Om. Iya, sama di sini juga dari semalam. Di tadi Om Joko di Malang juga katanya hujan. Malang mendung Ko. Oh, Malang mendung ya? Om Joko di mana? Di mana? Saya lupa. Pati ya? Berarti hujannya rata ya? Sampai Rata, Sumatera ngabisin, hujannya. ngabisin sebelum Ya, Om. puasa Om. Di Pati, Om. Ya, tuh. Hujannya rata berarti. Ini juga hujan lagi. Ada lagi teman-teman yang mau tanya? Yuk. 857, kalau enggak saya tutup, saya mau pindah. Saya pindah sebelah. Tunggu untuk backernya Om ya. Ah, Ditunggu untuk backernya Om. masalahnya kalian sabar nggak? Beggar itu. Karena beggar itu kebanyakan mainnya di swing. Berapa bulan tuh Om? Ah, Berapa lama Om? Kira Om. ya Tahun. tergantung. Kalau swing kan lihat aja kalau memang udah sampai atas dia nggak bisa naik lagi ya kalian jual. Gitu loh. Ko Wawan, mayor Eh, udah tinggi aku. apa kan? Mayora Mayora udah tinggi aku. udah. Biar dia koreksi dulu kan. Oke Ko. Udah ini dia ada mentok di sini ya. Ini dia mentok di sini. Nih, udah nyentuh ininya dia. Area resistnya. Biar dia turun dulu ke sekitar 2000 berapa ini? Sekitar 24-an lah. Ya, kalau itu turun dia turun dulu ke 24-an. Oke? Oke Ko, thank you Ko. Ya, saya udahan ya. Thank you semuanya. Yang Yo, Ko. ketinggalan nanti kalian bisa lihat di YouTube. Thank you Om. Thank you Terima kasih, semuanya. Happy trading. Om.